warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok IoT Magister Fasilkom TI Universitas Sumatera Utara. Pada proyek ini, kami membuat sistem Internet of Things untuk memantau suhu, kelembapan, dan aktivitas burung puyuh di salah satu peternakan yang berlokasi di Laut Dendang, Medan. Tujuan utama proyek ini adalah membantu peternak agar dapat melakukan pemantauan kandang secara otomatis, real time dan akurat, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan produktivitas burung puyuh, khususnya pada fase anakan. Di peternakan burung puyuh, suhu dan kelembapan sangat mempengaruhi perkembangan anakan. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah bisa membuat puyuh stres, mudah sakit, bahkan beresiko menyebabkan kematian. Masalah lainnya adalah proses pengecekan kondisi kandang yang selama ini masih dilakukan secara manual. Karena itu, sistem IoT yang kami bangun diharapkan bisa membantu peternakan untuk memantau kondisi kandang kapan saja dan dari mana saja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dari segi karakteristik dan kesehatan burung puyuh. Agar sistem yang kami bangun lebih tepat sasaran, kami terlebih dahulu mempelajari karakteristik burung puyuh, khususnya anakan burung puyuh. Burung puyuh membutuhkan suhu ideal di kisaran 34 sampai 38 derajat Celcius dan kelembaban antara 40 sampai 70% RH. RH ini sendiri adalah relative humidity atau kelembapan relatif, yaitu ukuran yang menunjukkan seberapa jenuh udara terhadap uap air. Jika terlalu dingin, burung puyuh akan berkerumun dan menjadi pasif. Namun jika terlalu panas, mereka akan gelisah, aktif berlebihan, dan mencari tempat yang lebih sejuk. Karena itu kami juga menambahkan sensor PIR, yaitu atau sensor gerak, untuk memantau tingkat aktivitas burung puyuh. Aktivitas yang turun tiba-tiba dapat menjadi indikator masalah pada lingkungan kandang atau kesehatan burung. Pada bagian IoT, kami menggunakan platform Blink 2.0 karena mendukung integrasi langsung dengan ESP32 dan menyediakan tampilan dashboard yang mudah digunakan. Di dashboard Blink, kami menampilkan grafik suhu real time, grafik kelembapan, indikator aktivitas burung, status lampu pemanas, status kipas, dan mode otomatis dan manual. Dengan dashboard ini, peternak dapat memantau kondisi kandang menggunakan smartphone tanpa harus datang ke lokasi setiap saat. Oke, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang penjelasan hardware atau perangkat yang kami gunakan pada peternakan burung puyuh di Laut Dendang. Oke, yang pertama tuh kami menggunakan ISP32. ISP32 itu sebagai pusat pengendali dari sistem IoT atau microcontrollernya. Kemudian kami menggunakan sensor LM35. Nah, sensor LM35 ini adalah suatu modul dari sensor yang membaca suhu dengan akurasi yang tinggi. Kemudian untuk mendukung membaca kelembapan udara, kami menggunakan sensor DHT11. Nah, untuk membaca aktivitas dari burung puyuh di dalam kandang, kami menggunakan sensor PIR. Selanjutnya adalah lampu pemanas. Nah, untuk menjaga kehangatan kandang, diperlukanlah sebuah lampu pemanas. Dan untuk menjaga suhu kandang tetap baik, kami menggunakan kipas DC. Nah, fungsinya adalah untuk mendinginkan suhu kandang saat terlalu panas. Selanjutnya kami menggunakan dripper L298N, yaitu untuk mengatur kecepatan dari kipas. Dan terakhir kami menggunakan dimmer atau PWM untuk mengatur intensitas lampu dari pemanas. Nah, selain itu kami menggunakan power supply, kabel jumper, serta prototipe kandang mini sebagai tempat pemasangan perangkat atau sebagai tempat pengujiannya. Ini adalah bagian implementasi lapangan yang kami lakukan di peternakan burung puyuh di daerah Lendang. Pertama, kami melakukan pemasangan sensor-sensor di dalam kandang, yaitu LM35 dan sensor DHT11 ditempatkan dekat dengan area kumpul burung. Kemudian sensor PIR dipasang pada bagian depan kandang untuk membaca aktivitas gerakan. Dan lampu panas dipasang di tengah kandang, sedangkan kipas dipasang di bagian belakang untuk menghasilkan sirkulasi udara. Setelah pemasangan selesai, semua perangkat dihubungkan ke ESP32 lalu diuji. Data yang diterima langsung tampil di dashboard Blink.
Nah, pada tahap ini kami mengecek apakah lampu menyala saat suhu turun atau kipas aktif saat suhu naik. Hasil implementasi menunjukkan bahwa sistem mampu bekerja secara otomatis dan memberikan informasi real time kepada peternak. Pada sisi teknis, kami menggunakan microcontroller ESP32 sebagai pusat kendali. Sensor LM35 digunakan untuk mengukur suhu, lalu sensor DHT11 untuk kelembapan, dan sensor PIR untuk mendeteksi aktivitas burung puyuh. Sebelum coding, kami menyusun pseudocode terlebih dahulu untuk mempermudah alur program. Berikut ringkasannya. Dimulai dari membaca suhu dari LM35, lalu membaca kelembapan dari DHT11, lalu baca aktivitas dari PIR motion, lalu tentukan kondisi apakah ini dingin, normal, atau panas. Lalu kendalikan lampu pemanas dan kipas berdasarkan logika yang diterima dari suhu, lalu kirim semua data ke CloudBlink agar dapat dipantau secara online. Implementasikan kode dilakukan di Arduino dan diunggah langsung ke sistem microcontroller SP32. Oke, saya bersama Bang Soleh Siregar, peternak burung puyuh di Binjai. Jadi di belakang kita ada kandang burung puyuh dan sudah berjalan selama lebih dari 1 tahun, dimulai dari 2024. Oke, seperti apa sih perkembangan burung puyuh? Kita akan bahas dengan Bang Soleh. Kenapa burung puyuh, Bang? Kira-kira apa? Burung puyuh ini dicari sama masyarakat, baik itu daging maupun telurnya. Daging Jadi untuk pemeliharaannya tidak begitu cukup repot kan gitu. Bisa untuk jadi bahan sampingan pekerjaan rumah. rumah. Kira-kira untuk kandangnya itu gimana dia, Bang? Untuk apa? Biar dia nyaman lah gitu. Untuk ukuran kandang, biasanya karena puyuh ini dia pindah dari awal pertama dari anakan itu harus dikasih lampu usia 1 hari sampai 30 hari. Dari 30 hari dia dipindah kandang untuk perkembangan atau pembesaran bibit. Jadi dalam satu kandang itu harus maksimum sekitar 30 atau 35 per box. Dalam satu box itu dia harus mencapai 35 ekor ataupun 30 ekor. Ukurannya dalam satu box ukuran 1 meter kali 30 cm. Jadi untuk kenyamanan puyuh udah cukup nyaman. Nyaman ya. Tahan tergantung dan situasi cuaca. Dia untuk puyuh ini ada 2 macam. Ada dia untuk konsumsi daging, ada untuk konsumsi telur. Jadi kalau untuk konsumsi telur, itu biasanya dijauhkan dari keributan, keramaian. Harus di tempat yang senyap. Jadi untuk perkembangan telurnya lebih cepat. Untuk penyakit puyuh ini biasanya terjadi di bulu. Ya. Karena dari pangan juga. Tergantung apa yang kita kasih makan dia kan gitu. Terkadang ada makanan untuk petelur, ada untuk makanan untuk konsumsi daging. Jadi beda. Jadi untuk saat ini kita hanya untuk konsumsi telur. Untuk makannya yang pertama itu untuk 1 ekor dalam sekali makan itu beratnya 1/4 untuk 1 ekor. 1/4 2 ons setengah sekali makan. Jadi untuk 1 hari itu dia dikasih 3 kali sehari untuk makannya. Jadi untuk minumnya harus standby, tidak boleh kurang karena dia gampang hidrasi. Burung ini gampang hidrasi, jadi kita harus standby minum. Jadi untuk ketebalan tubuh sih dagingnya, jadi untuk menghasilkan telur yang lebih sempurna. Jadi dia harus tetap ini ya, standby minumnya. Iya, standby. Dan dipantau terus ya untuk airnya. Pantau.
makanya ada juga menggunakan sebagian minuman otomatis. Minuman otomatis. Jadi kita saat ini hanya untuk manual, menggunakan manual, cuman harus aktif. Gitu. Jadi kalau menurut Abang untuk kandang otomatis ke depannya itu mungkin lebih mempermudah lah gitu ya Bang. Iya. Kayak minum otomatis, sensornya bisa baca suhunya gitu ya. Iya. Untuk minuman untuk otomatis itu supaya mereka tetap minum aktif itu. Jadi kalau mereka kekurangan minum, maka untuk perkembangannya lebih lambat. Baik, pada bagian ini kami memasang sensor-sensor pada tempat yang seharusnya. Kami memasang sensor water flow di tempat minum agar bisa mendeteksi bagaimana tingkat dari ketersediaan air minumnya. Kemudian kami memastikan setiap kabel-kabel dipasang dengan baik dan dimanajemen dengan sempurna. Kemudian kami memastikan sensor-sensor lainnya seperti DHT untuk kelembapan, LM35 dan sensor PIR. Kemudian pada tahap ini kami memastikan bahwa soket-soket dan pin yang terpasang sudah layak sehingga bisa diprogram di aplikasi Arduino IDE. Pada saat pemrograman, library dan source code yang dibutuhkan telah ada dan telah di-download sehingga proses pemrograman jadi lebih mudah dan tepat. Kemudian pada proses konfigurasi kami memastikan dulu apakah ESP32 sudah terhubung dengan Blink atau belum. Dan ternyata ESP32 sudah terhubung dengan Blink. Kami mengetes dengan memastikan pada serial monitor di Arduino dan tampilan monitor yang ada di Cloud Blink. Nah, setelah kami konfigurasi, selanjutnya kami memastikan jaringan yang terpasang sudah stabil dan sempurna sehingga komunikasi antar microcontroller ESP32 dan Blink itu tetap baik dan tetap lancar. Selanjutnya kami memasang tampilan web dashboard pada perangkat komputer yang terdapat pada beberapa gambar. Yang pertama ada suhu, kelembapan, level air, aktivitas, dan lampu. Kemudian pada tahap selanjutnya kami memasang dashboard khusus untuk handphone yang dapat diakses melalui aplikasi yang di-download di Play Store ataupun App Store. Kami memasang seperti web di dashboard dengan meletakkan beberapa gauk dan label sehingga konfigurasi jadi lebih mudah. Sebelum burung puyuh dimasukkan, kandang disterilkan dulu dengan sinar UV. Dan selanjutnya burung puyuh dimasukkan dan siap untuk dimonitor melalui aplikasi Blink secara online ya, melalui internet. Pada tahap ini semua sensor telah bekerja dan dapat dimonitor melalui aplikasi Blink yang dapat diakses melalui handphone ataupun komputer. Pada tahap ini juga sensor memberikan informasi secara real time seperti sensor water flow yang dapat melihat bagaimana kondisi air, apakah masih ada atau sudah habis. Kemudian beberapa sensor lainnya Demikian video dokumentasi proyek IoT pemantauan kandang burung puyuh di Laut Dendang. Semoga sistem ini dapat menjadi solusi nyata bagi peternak dalam meningkatkan kesehatan dan produktivitas ternak. Terima kasih. Terima kasih.